Hai, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali lagi-lagi di Catur Talk Indonesia teman-teman. Tentunya sebelumnya kita sudah bahas bagaimana ronde terakhir pertemuan Gukes dengan Hikaru. Tak juga kalanya kita mengupdate dari sesi wanita teman-teman. Bagaimana pada turnamen kandidat wanita FIDE 2024 ronde terakhir yang cukup genting penentuan bagaimana pertemuan Anna Mujichuk menghadapi Tan Chonyi. Bagaimana permainannya dan juga standing, siapa update-nya, siapa sang juara, saksikan sampai akhir teman-teman. Mari kita simak permainannya Anna Mujichuk Putih memulangkan dengan pion keempat. Dan di sini Tan Chonyi mempersiapkan respon C5, ia mempersiapkan pertahanan Sisilia. Kuda ke F3, dan saat ini biasanya juga dengan pion ke D6 atau bahkan juga kuda saat ini ke C6, tetapi di dalam kesempatan ini dicoba juga variasi populer A6 teman-teman, seperti Nadov ke depan ketika tentunya pion D6 terlebih dahulu, tetapi ketika langsung A6 saat ini terlebih dahulu, maka ini dinamakan dengan O'Kelly variation pada Sicilian defense. Berlanjut pion ke C4, lalu barulah kuda ke C6, D4 menawarkan sentral, diterima oleh hitam, kuda menerima, menawarkan juga kuda E5 lagi-lagi mengusir, dan kuda ke F5. Sebelumnya teman-teman mungkin cukup menarik, bagaimana hasilnya jika diterima pertukaran kuda? Inilah yang diharapkan oleh hitam karena ia mengharapkan secepat mungkin simplifikasi. Pion akan menerima pion D teman-teman, bahkan menawarkan menteri apabila disepakati. Terlihat memang tidak bisa rokade ke depan, semisal gajah ke E3, melakukan skak ke depan, raja ke C7, dan ini pun bahkan posisi ini pun sudah pernah dimainkan sebelumnya, dan tentunya ini pun sampai posisi ini adalah posisi sebanding. Oke teman-teman, kita kembali di dalam posisi ini tidak diterima pertukaran dengan juga usiran kuda, tetapi kuda ke F5 dimainkan oleh Anna Mujichuk. D5 saat ini lagi-lagi menawarkan sentral. Pion C menerima pion. Di sini gajah terlebih dahulu menerima kuda teman-teman, dan pion menerima gajah. Apa yang terjadi jika saat ini justru pion menerima kuda misalkan? Masalahnya di sini akan terlebih dahulu pertukaran juga menteri dengan harapan bahwa Raja Putih tidak bisa rokade, barulah menerima pion sentral, di mana pion memukul pion, gajah juga tepat waktu menerima teman-teman. Dan kita lihat bedanya ke depan bahwa hitam yang bisa rokade dan putih tidak teman-teman, dan ini pun tentunya sampai posisi ini masih cukup bisa dikatakan sebanding. Dan kita kembali teman-teman, di posisi ini tidak diterima kuda, tetapi Anna Mujichuk mencoba menerima gajah. Maka berlanjut saat ini kuda juga ke sentral menyelamatkan diri ancaman dari pion, juga ditopang oleh pion. Kuda ke C3, maka kuda ke F6 lagi-lagi menawarkan juga mengancam pion sentral. Gajah ke D3, di sini gajah ke E7. Mengapa bang tidak langsung diterima saja pion? Ini juga bisa teman-teman, tetapi ditunda oleh Tan Chonyi di mana pertukaran misalkan rokade, dan ini pun posisi tentunya masih cukup sebanding. Oke, dan tidak masalah di dalam posisi ini gajah ke 7 fokus juga pengamanan ke depan, maka masing-masing pemain rokade, gajah juga langsung mengancam kuda, barulah saat ini kuda menerima sentral. Dan apabila tentunya gajah menerima gajah, kuda yang akan dibuat menerima teman-teman, sehingga saat ini putih, kuda menerima kuda, gajah memukul gajah, maka gajah keempat. Dan bahkan sampai posisi ini teman-teman sudah pernah dimainkan. Di sini tentunya simple mensupport kuda, di sini juga mengancam pion secara tidak langsung. Dan bagaimana hitam melanjutkan G6 dipilih, menawarkan juga langsung simplifikasi, dan ini adalah langkah novelty yang belum pernah dimainkan. Bang, apa yang pernah dimainkan dalam posisi ini? Pernah dimainkan ialah dengan benteng ke E8 teman-teman, oleh hitam. Menteri kala itu dilanjutkan ke G4, benteng ke C8, benteng ke D1, dan permainan pun terus berlanjut. Oke, di dalam posisi seperti ini ditawarkan juga G6 dan ini dipilih oleh hitam, dan inilah langkah novelty. Setelah langkah ke-14 ini, barulah kita memiliki part yang baru. Bagaimana saat ini putih atau Anna Mujichuk merespon? Ia F4 kembali mengancam gajah, tidak mungkin pion menerima karena tentunya meninggalkan perlindungan dari kuda. Gajah mundur, maka menteri ke D3 saat ini menekan juga ke depan teman-teman. Di sini pion menerima pion, kuda dibuat menerima gajah skak, menteri menerima, gajah juga langsung menerima pion mengancam benteng, dan sebelum menyelamatkan benteng, E4 saat ini dimana mengancam menteri teman-teman. Saat ini juga menteri mensupport kuda di sentral. Menteri ke C4, maka benteng baru ke D8, benteng ke D1, dan E3 saat ini forkingan ke depan ke petak E2. Benteng ke E1 tetap juga E2, benteng ke D3, dan menteri ke B6 saat ini ada discover skak, dan ke depan ini tidak bisa dihiraukan sehingga
langkah satu-satunya wajib, raja harus menghindar teman-teman. Karena seperti ini, apabila disepelekan, semisal gajah ke D5 karena gajah terancam ya, kita ambil gajah juga ke D5, cukup logis. Dimana juga saat ini kuda terancam 2 kali karena gajah juga menghalangi, gajah juga ke depan menekan juga pion F7. Akan tetapi di skapor seperti ini sangat berbahaya teman-teman. Kuda bisa ke F3, ini double skak. Oke, ketika double skak artinya raja wajib berpindah. Tidak bisa juga tentunya ke F1 karena ada pion. Maka ke H1 memukul benteng saat ini. Mengancam juga teman-teman. Ancaman juga dari menteri, ancaman skakmat ke depan di F1. Sehingga benteng misalkan melakukan skak. Raja ke H8 dilakukan skak oleh menteri, waktu yang sama juga mengancam kuda. Masalahnya benteng memukul juga gajah, sehingga pada akhirnya teman-teman bawah hitam unggul 1 perwira. Jelas di sini pun hitam posisi dan juga kualitas menang telak. Kita kembali. Sehingga di dalam pos ini ketika ada potensi discover skak, satu-satunya respon raja menghindar ke H1 dan ini dimainkan oleh Ano Mujicuk, maka menteri saat ini menerima gajah, benteng juga menerima kuda, menteri juga menerima pion mengancam benteng, benteng mundur, benteng juga saat ini juga langsung memukul benteng, pertukaran, benteng ke E8 mensupport pion ke depan. Di sini menteri menerima pion di mana ada potensi selalu melakukan skak ke depan, maka menteri ke C3 mengancam benteng, betul saja dilakukan skak. Raja berpindah, menteri K4 mensupport benteng. Benteng K4 saat ini mengancam pion ke depan dan H3 teman-teman. Karena seperti ini apabila disepelekan langkah ini adalah misalkan A4 saja kita ambil misalkan, maka benteng menerima defleksi dan di sini wajib dilakukan skak teman-teman. Apabila diterima tentunya benteng tidak mungkin karena adalah skakmat di baris ke-1 saat ini dan bahkan pion menerima menteri promosi jadi benteng pun ini pun skakmat teman-teman. Oke, dan kita kembali ke posisi aslinya. H3 dicoba mencegah skakmat di baris ke-1, maka tentunya di sini menteri ke-2 mengancam juga di sini pion, maka dilakukan skak, raja berpindah dan saat inilah teman-teman Ano Mujicuk selalu melakukan skak dan mereka pun 3 kali pengulangan yang artinya sepakat draw. Sangat-sangat menarik dan dengan juga hasil ini teman-teman, selamat kepada Grandmaster Tan Zonyi yang menjuarai turnamen kandidat wanita dan berhadapan dengan Juen Jun ke depan sebagai sang juara dunia. Berikut adalah standing akurasinya. Dan kita lihat teman-teman bagaimana hasil pada ronde 14. Kita sudah bahas imbang Mujicuk menghadapi Tan Zonyi dan Faisali mengalahkan Katarina Lakno teman-teman. Luar biasa bagaimana pada akhir-akhir permainan Faisali begitu on fire. Hampi Koneru juga mengalahkan Lee Jingji dan Nurgul Salimova imbang dengan Alexandra Goryatskina. Dan ada pun tentunya standing akhir teman-teman, Tan Zonyi memenangkan permainan dengan poin yang cukup signifikan yaitu poin 9. Sedangkan runner up ada 3 orang, Hampi Koneru, Lee Jingji dan Faisali dengan poin 7,5, diikuti Alexandra Goryatskina, Katarina Lakno, Nurgul Salimova dan Ano Mujicuk. Adapun akurasinya sebagai berikut. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Grandmaster Ano Mujicuk 94,9% cukup tinggi kedua pemain dan Tan Zonyi 95,7%. Demikian ulasan catur hari ini. Jika suka, please like, komen, dan juga subscribe yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam mengupdate konten catur menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.